Kapan aja yuk, jangan di sini. Orang mau doa. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin saudara. Dan ini saatnya kita untuk siapkan hati kita untuk memasuki ibadah di pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapak yang kami kasihi, Bapak terima kasih Bapak atas segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami Tuhan tanpa satu kurang apapun hari ini Bapak. Itu adalah semua karena berkat-Mu Tuhan dan karena anugerah-Mu Bapak. Bapak, sementara kami ingin memasuki ibadah Tuhan dan kiranya Engkau jaga setiap hati kami Tuhan supaya kami bisa memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Itu semua demi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang siap menerima berkat dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Kalau begitu kasih Tuhan, saat kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, saat kita mengangkat syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab karena kuasa-Mu Tuhan, sebab karena kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dengan iman yang hanya Tuhan penolongku yang selalu setia bersama. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Bapa yang sangat, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku. Mari sama-sama kita katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari sama-sama kita katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kita datang karena kita cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kita semua Tuhan. Hari ini kita ingin menyenangkan Engkau Tuhan dengan penuh sukacita dan melalui puji-pujian kami Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan dahsyat. Bersama-sama kita katakan amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Salam kanan kiri saudara, berikan senyuman dengan penuh sukacita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita terima sukacita surga di tempat ini. Mari sama-sama kita memuji Dia. Hey. Sama-sama katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi, katakan kuda. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
Masih semangat? Mari sama-sama kita begitu. Sebab kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Puji nama Tuhan semuanya, kita diberkati, amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan, kita lebih dari pemenang karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, amin saudara. Dan kini saatnya kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu yang sangat begitu sempurna di dalam kehidupan kita, Tuhan. Hari ini kita masih ada, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena mujizat-Mu Bapa. Terima kasih atas segala anugerah. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau
iman katakan kau Bapa. Ya Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Katakan kau Bapa. Ya Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku Tuhan, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Kita mau berdoa. Terima kasih. Tiada henti-hentinya Bapa, kami mau katakan kepadamu, Engkau Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami ya Bapa. Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan, Kau tidak pandang bentuk dan rupa kami Bapa. Dan Engkau begitu mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Bahkan di dalam lembah bayang-bayang Tuhan, di lembah kekelaman, kami boleh tegak berdiri karena Engkau Bapa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Oh Bapa, dengan kedua sayap-Mu ya Bapa, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan Tuhan, melewati hari-hari kami, melewati badai hidup ya Bapa, sehingga kami boleh menerima kemenangan lepas kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan kami mau fokus hanya kepadamu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara pagi hari ini buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, urapan Allah dari surga mengalir ke atas kami, bahkan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang berdosa ini, sucikan, kuduskan hamba-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi Tuhan bibir mulut hamba-Mu. Waktu hamba-Mu memberkatakan kebenaran firman-Mu, ada kuasa Allah Tuhan, dan boleh Tuhan menguatkan kami semua yang mendengar, yang boleh juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan diberkati melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Saya percaya bukan karena kebetulan, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah menuntun Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Amin.
Yuk, hari ini karena masih suasana Natal ya, jadi tema pun ya hari ini saya persiapkan yaitu dikatakan kesukaan besar di tengah masalah. Kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Kesukaan besar. Amen. Kalau baca ini kayaknya nggak make sense gitu ya. Kayaknya nggak tepat. Masa sih di tengah masalah ada kesukaan besar? Sebagai manusia tentunya kita bilang enggak deh. Benar nggak saudara? Ya. Mungkin kita menangis. Hah? Di tengah masalah ada kesukaan besar? Kayaknya nonsen banget. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ya akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amen. Iya, saudara ya. Luar biasa firman Tuhan. Tadi sukacita apa? Nah, itulah kekuatan bagi jiwa. Amen. Karena kesukaan surga itu mampu ya saudara menguatkan jiwa saudara dan saya. Amin. Ya. Karena kesukaan surga itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu ya mencari kesukaan dunia hanya sementara, saudara benar. Ya. Tetapi kesukaan surga itu benar-benar menguatkan jiwa saudara dan saya. Ada amin. Ya. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang diberikan hari ini, kesukaan besar di tengah masalah. Yes. Mari kita lihat di dalam Lukas 1 yang sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu Saudara, ya apalagi di tengah-tengah Natal, suasana Natal. Tetapi nggak apa-apa. Ya, kita akan baca kembali supaya kita ini ulang ya saudara ya, reminder ya. Diingatkan kembali gitu loh saudara ya. Lukas 1 ayat 26. Saya pakai kacamata dulu ya. Ayat 26. Ya, saya akan baca 26, nanti Bapak Ibu 27, nanti terakhir kita bersama-sama di ayat yang ke-38. Nah, adapun perikopnya adalah pemberitahuan tentang apa? Kelahiran Yesus. Diulang-ulang, ya. Karena memang firman Tuhan haruslah engkau perkatakan firman Tuhan berulang-ulang supaya jangan lupa. Baca saja ulang-ulang suka lupa, ya. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27 Bapak Ibu semua. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. 29. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 1. Ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Amin. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat yang ke-36.
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara, puji nama Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kembali bisa ya membaca ya dan juga merenungkan kabar baik ini bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, berita Natal ya, adalah berita kesukaan besar bagi siapa? Bagi dunia, betul kan? Bukan bagi saudara dan saya saja, tetapi bagi dunia. Ya. Sebab karena kasih Allah, Yesus telah meninggalkan surga agar bagi yang percaya dikatakan apa? Akan memperoleh pertama, ya. Bagi yang percaya akan memperoleh pengharapan. Amin. Wow, saudara, luar biasa. Asal saudara percaya, sungguh-sungguh loh ya. Bukan asal dari mulut kita keluar, ya aku percaya. Tapi beriman sungguh-sungguh. Bahwa benar Yesus ya, adalah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Aku percaya. Maka waktu saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh, saudara memperoleh pengharapan. Percaya enggak? Ya, amin. Ya. Waktu saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka saudara dan saya menerima dikatakan keselamatan. Amin. Wow, saudara. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat diberikan selain Yesus Kristus Tuhan. Amin. Waktu saudara beriman sungguh-sungguh bukan saja kata asal percaya, maka dikatakan hidup dalam kepastian. Jadi Bapak Ibu Saudara harus renungkan, saya juga terutama. Renungkan baik-baik saat ini saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Dia, ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada keselamatan, ada kepastian saudara. Sehingga bagi ya saudara ya, ada kepastian sehingga bagi yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi perkara. Tuhan katakan di dalam ayat firman yang sudah kita baca, tidak ada perkara yang mustahil. Apakah bagi Tuhan? Kalau Tuhan Yesus, yes. Tapi firman Tuhan berkata, juga bagi saudara dan saya yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Ya saudara. Ini firman Tuhan, saudara. Ya. Perlu Bapak Ibu Saudara pahami bahwa kesukaan Natal bukan karena kita tidak ada masalah. Amin. Ya. Jadi kesukaan Natal bukan karena saudara dan saya tidak ada persoalan dalam hidup. Kita diingatkan lagi hari ini. Tetapi justru kesukaan Natal itu terjadi di atas segala persoalan hidup saudara dan saya. Amin. Artinya apa Bapak Ibu? Ya. Walaupun dalam masalah kita tetap tenang. Karena apa? Tuhan hadir. Amin. Karena Tuhan hadir di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus beriman, kita harus percayai sungguh-sungguh. Bukan saja Yesus hadir.
Karena Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Dia juga siap loh saudara, membela saudara dan saya, amin. Harus kita percayai, saya juga mau belajar terus saudara. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Yang selalu membela saudara dan saya. Ingat kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak perlu saudara dan saya takutkan dalam hidup ini, dalam masalah pergumulan hidup ini. Karena kita mempunyai Tuhan sehingga kita tenang dan kita tahu Tuhan hadir di dalam hidupku. Dia siap membela hidupku, dia juga menuntun kita untuk meraih kemenangan. Amin. Lagu pujian yang tadi dinaikkan. Kemenangan. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang saudara dan saya. Amin. Benar, saudara gak perlu dikatakan ya menderita. Yang harusnya dicambuk, ya diludahi, bahkan dipaku di atas kayu salib saudara. Tuhan Yesus sudah menanggungnya bagi saudara dan saya. Bukankah itu saudara lebih daripada pemenang? Amin. Kita yang menerima kok saudara, keselamatan, kesembuhan. Wow. Saudara tinggal terima. Yesus di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Waktu kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Saudara lebih daripada pemenang. Amen. Kan ada ilustrasi. Kalau suaminya itu petinju. Benar gak saudara? Udah bonyok-bonyok saudara. Ya suaminya tuh bonyok-bonyok gitu. Lalu menang. Yang terima hadiahnya siapa? Istrinya. Betul gak? Nih mam, hadiahnya ya aku serahkan kepadamu. Yang bonyok-bonyok suaminya. Yang nerima hadiah istrinya. Jadi yang lebih pemenang siapa? Istrinya. Amin. Demikian juga saudara, lebih dari pemenang. Nggak ngapa-ngapain kok saudara. Nggak ditonjok, nggak dipaku, tidak dicambuk, tidak diludahi. Yesus yang menderita. Tapi saudara yang menerima kemenangan itu. Amin. Oh saudara. Pernah nggak kita renungkan, saudara dan saya renungkan gitu setiap hari ya. Gitu, betapa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah kita, saudara dan saya tetap dapat menerima dikatakan kesukaan besar. Sekalipun kita sedang berada di dalam tantangan besar saudara. Ya. Jadi sekali lagi kekristenan ya, tidak melulu dengan berkat-berkat. Ya. Tubuh yang sehat. Pasti saudara juga mengalami yang namanya pergumulan hidup, masalah, persoalan. Karena kita manusia yang berdosa. Amin. Setuju ya? Betul? Jadi ingat, kalau kita ingat ini saudara tidak pernah kuciwa. Ya, saudara. Tidak akan kecewa. Saudara. Jadi kita dapat menerima saudara. Firman Tuhan mengingatkan kembali saudara dan saya dapat menerima kesukaan yang besar. Sekalipun kita sedang berada di dalam tantangan besar. Karena pertama, kuasanya tidak terbatas. Amin. Ingat saudara, kuasamu terlebih besar. Amin gak saudara? Jadi waktu saudara naikkan pujian itu bukan sekadar kata-kata saudara. Ya enak lagunya, ya udah deh gue asal keluar aja. Tidak saudara, tapi waktu saudara sungguh-sungguh menghayati pujian kita naikkan, maka di situ bertahta kuasa Allah. Amin. Itu boleh membangkitkan semangat kita. Mungkin saudara datang dengan sakit penyakit, mungkin datang dengan persoalan hidup. Tapi waktu saudara membuka suaramu, menaikkan pujian kepada dia, itulah doamu saudara. Amin. Iya, saya rindu jemaat di tempat ini. Mungkin enggak suara bagus enggak apa-apa. Tapi memuji wah gitu loh. Naikkan pujian enggak usah malu saudara. Ya. Saya percaya di dalam diri Bapak Ibu Saudara itu ada Roh Kudus yang membangkitkan semangat itu. Amin. Naikkan pujian. Kalau saudara di rumah mungkin karaokean atau di mana gitu kan ya. Ada tempat-tempat karaoke saudara bisa nyanyi-nyanyi gitu dengan semangat. Saya berharap
Ya, jemaat GBI Abdel, waktu kita menaikkan pujian di tempat ini, ya, kita mau menaikkan dengan sungguh-sungguh dan keluar, dan saya percaya ada kuasa ilahi turun di tempat ini, saudara. Iya, nyanyi jangan pelan-pelan begitu, saudara. Kadang-kala saya gregetan juga gitu. Ada amin, ya. Naikkan pujian, kurang semangat. Saudara nggak peduli di sebelah kiri kananmu. Waktu kau mau naikkan pujian saja. Amin. Ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya. Ayat 26 dan 20 sampai 28 ini ya luar biasa kuasanya Tuhan tidak terbatas loh. Ya. Sehingga Maria saudara yang belum dikatakan bersuami ya benar-benar ya baru bertunangan. Tuhan datang kepada Maria. Dijadikan ibu daripada penyelamat dunia ini. Luar biasa kan saudara? Ya. Berarti apa saudara? Kuasanya tidak terbatas. Amen. Lalu di ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara. Yes. Benar Tuhan kau dapat melakukan segala perkara karena engkau pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Bahkan firman Tuhan kembali mengingatkan juga bagimu dan bagiku orang yang percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu, kuasanya tidak terbatas. Dulu aja waktu Yesus hadir di bangsa Israel, negara Israel. No saudara. Sekarang pun kuasanya tidak terbatas. Amen. Percaya enggak? Amen. Bahkan dikatakan sampai selamanya saudara. Ya. Allah menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus membuktikan apa Bapak Ibu? Bahwa Allah tidak terbatas. Ya. Kalau orang luar bilang yang dibutakan, mana mungkin? Ya, mereka tidak percaya. Kok bisa Allah jadi manusia? Tapi saudara dan saya diingatkan kembali. Ya. Kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Maka tidak ada alasan untuk saudara dan saya lari dari hadapan Tuhan. Ya. Bahkan berpaling kepada jalan penyelesaian yang lain. Amen. Ya. Saudara, kemenangan tidak akan diraih dan mujizat tidak akan terjadi jika saudara dan saya mulai dikatakan membatasi kuasa Tuhan. Benar gak saudara? Kalau saudara udah membatasi kuasa Tuhan, jangan harap ya kemenangan saudara dan saya terima. Bahkan mujizat itu ya terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sudah membatasi kuasa Allah. Apa benar, apa iya, apa mungkin. Yang kedua, kita dapat menerima kesukaan besar sekalipun kita sedang berada di dalam tantangan besar. Karena apa? Rancangannya tidak pernah gagal. Amen. Saudara percaya? Rancangannya tidak pernah gagal. Kita lihat di dalam Yesaya 9. Kita akan lihat Yesaya 9. Ini aja ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Amin saudara. Jadi rancangan tidak pernah gagal. Natal berbicara tentang rencana Allah yang sempurna. Jadi Natal berbicara tentang rencana Allah yang sempurna. Karena berita Natal sudah dinubuatkan saudara. Nih di dalam Yesaya, benar gak saudara? Yesaya ini lahir ada sebelum Yesus loh.
Tapi sudah menuliskan ini, menubuatkan ini sebelum Yesus lahir. Amen, dahsyat ya. Coba bayangkan. Jaraknya berapa lama itu? Lama saudara. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, karena berita Natal itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya saudara. Ini membuktikan bahwa Allah tidak bekerja secara mendadak. Setuju ya? Enggak mendadak kan? Karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum Yesus lahir. Jadi enggak, wah gitu loh ya, dadakan, enggak saudara. Sudah direncanakan saudara. Ya. Nah ini membuktikan bahwa Allah tidak bekerja secara mendadak, tetapi ia bekerja dengan rencananya yang sempurna. Luar biasa ya saudara ya. Oh keren saudara. Ya. Kalau saudara membaca Alkitab ini, wow saudara. Tidak ada buku lain yang luar biasa selain Alkitab ini. Amin. Ya, makanya baca banyak Alkitab ini, firman Tuhan, Alkitab saudara. Ya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Amin saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkannya saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kita tetap dapat menerima kesukaan besar sekalipun kita sedang berada di dalam tantangan besar. Karena apa saudara? Demi kasihnya saudara. Oh luar biasa. Ia rela melakukan apapun bagi kita. Amin. Ingat ini saudara ya. Berbahagialah saudara ya, yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Saudara berbahagia, amin. Amin loh saudara. Ya. Saudara adalah bilangan-bilangan yang terpilih. Oh thanks Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Karena demi kasihnya saudara ia rela melakukan apapun bagi saudara dan saya hari ini. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu tujuannya. Oh haleluya saudara. Yesus meninggalkan surga. Dia tahu tujuannya untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Ia lakukan saudara bukan karena kita baik. Amin. Jadi jangan tepuk dada kalau saat ini engkau telah menerima keselamatan waktu engkau percaya. Bukan karena saudara baik. Kita baca ya kebenaran firman Tuhan supaya iya dan amin. Yuk kita buka di dalam Yesaya 64 ayat yang keempat. Nah Yesaya 64 ayat keempat. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian saudara. Ya. Kita lihat dulu di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 12. Ya. Roma 3 ayat 10 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar. Seorang pun. Terus. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lalu. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun. Benar kan firman Tuhan kan? Ya. Nggak ada saudara. Ya. Tetapi karena demi kasihnya kepada saudara dan saya, ia rela melakukannya bagi kita. Amin. Saudara. Ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus lakukan itu bukan karena saudara dan saya baik. Tetapi semata-mata karena kasihnya yang membuat ia rela datang ke dunia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib.
sebagai orang percaya, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersuka cita. Amin. Amin. Nggak ada lagi saudara. Nggak ada alasan lagi untuk saudara tidak bersuka cita saudara. Bahkan dikatakan pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan biasa. Amin. Pencobaan apa? Biasa. Wow. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Nggak akan saudara. Tuhan tahu waktu dia izinkan itu kepada saudara, dia tahu dia sudah ukur kekuatan saudara dan saya. Ya. Bahkan dikatakan waktu pencobaan itu terjadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Dia berikan jalan keluar loh saudara. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Bahkan waktu saudara berdosa, wow, dia datang menyelamatkan kita. Apalagi saat ini saudara. Saya selalu diingatkan, ya, waktu Yesus datang bagimu, waktu engkau berdosa, dia datang untukmu. Apalagi setelah engkau menjadi anak-anak Allah. Ya. Masakan Tuhan menutup mata? Ya. Telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk wow. Sebab rancanganku bukan rancangan, ya kan? Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang tidak akan membinasakan saudara dan saya. Jadi hari ini sebagai orang percaya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersuka cita. Amin. Katakan di dalam diri, tidak ada lagi alasan untuk tidak aku bersuka cita hari ini. Amin. Ya. Sebab Allah telah menyatakan kesukaan besar yang tiada terukur di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin saudara, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi biarlah di tengah masalah apapun saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa di dalamnya ada kesukaan besar saudara. Ingat itu saudara, kuasanya tidak terbatas, bukan saja dahulu, sekarang ini bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapak buat rancanganmu yang tidak pernah gagal di dalam kehidupanku. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera buat kami, khususnya anak-anakmu di GBI Sunter Kirana ini Bapak. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa. Engkau rela melakukan apapun bagi kami Tuhan. Aku percaya kepadamu. Engkau sudah buktikan itu Tuhan di atas kayu salib waktu kami masih berdosa Bapak. Apatah lagi kami adalah biji matamu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Maka Engkau akan memelihara hidup kami Bapak. Engkau tidak biarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, menopang, menuntut kami. Bahkan Engkau yang menggendong kami Tuhan melewati tahun 2023 ini, bahkan melewati Tuhan tahun 2024 ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami memiliki Engkau Tuhan yang benar adanya. Biarlah hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan dunia ini yang semakin gelap, dunia yang tidak menentu ini, biarlah kami jemaat tempat ini selalu mengarahkan hati kami kepada-Mu Allah. Hidup di dunia tidak terlepas dari masalah, tetapi walaupun di dalam masalah bersama Yesus kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil Bapak. Aku percaya masalah pasti akan berlalu, dan Engkau Bapa pasti menuntun kami meraih kemenangan lepas kemenangan. Biarlah Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, hiduplah dengan serius hari ini. Hiduplah dengan kudus. Biarlah kita mau setia mengiring, melayani Tuhan sampai seumur hidup saudara dan saya. Kita percaya hari ini Tuhan hadir di sini, bahkan di dalam hati saudara.
Biarlah kita mau merasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam hidup. Maka kalau saudara dan saya datang saat ini dengan keyakinan yang sungguh, kemenangan Tuhan berikan, maka Dia sudah berikan. Waktu Dia pakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya, sudah selesai. Sudah selesai. Katakan hari ini, Bapak, aku tahu sebagai manusia kami tidak terlepas dari pergumulan hidup, tapi Engkau sudah pakukan di atas kayu salib. Dan Kau katakan bagi kami, hai anakku, sudah selesai. Aku sudah tanggung itu semua bagimu. Bahkan kesembuhan menjadi milik saudara dan saya. Di tempat ini pelepasan terjadi. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kami hampiri tahta-Mu saat ini. Ku menyembah kudus hadirat-Mu. Kami hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanyalah segalanya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan kembali pujian ini. Oh,
kami mempunyai Engkau Tuhan yang besar. Kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang hidup ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Kami akan melewati Tuhan Desember ini. Tapi kami percaya kami tidak berjalan sendiri, karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami mengucap syukur padamu. Bahkan menginjak tahun 2024, kami terlampau percaya jika kami sungguh-sungguh beriman kepadamu. Engkau yang selalu menolong, menjaga, melindungi, menyertai kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman, meteraikan di dalam setiap hati kami. Yang mendengar, yang juga berbicara, kami diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk sebentar. Kita akan mendengarkan warta jemaat ya. Dan atas nama gembala, seluruh pengurus di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ya memberikan untuk Natal ya, dana untuk Natal ya. Mungkin ada nama-nama yang tidak disebutkan ya, tetapi kita bersyukur ya, perayaan Natal walaupun dengan kekurangan yang ada, dan kami sebagai terutama Ibu Gembala juga staf yang ada mohon dimaafkan ya. Ya, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan dana untuk perayaan Natal di GBI Sultan Kirana ini ya. Kita akan melihat rusak bang. Rusak. Oke deh. Mari. Ya, gugus tugas untuk minggu depan yaitu tanggal 24 Desember ya. Pembicaranya Pendeta Muda Hosea Herlambang STH, multimedia tetap Saudari Desi Mariani, kolektan Ibu Tati Herawati dan Ibu Mila Agustina. Doa syafaatnya saya sendiri, penerima tamu nanti Ibu Mika Astuti. Ya. Ada pemberitahuan lagi Bu Gembala? Tidak ada. Saya berharap semua nama-nama yang sudah diberikan, mari kita mau sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan. Amin. Ada Natal Galilea yang mau. Oh iya, betul. Baik. Ada Natal GBI Galilea yaitu Om Wahono ya sebagai penasehat di tempat ini mengundang Bapak Ibu tanggal 24 sore ya, bukan jam 6 ya. Jam 6 di Hotel Akasia yang ada di Matraman atau apa bilang? Keramat. Ya. Jadi Bapak Ibu ya sekitar itu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mau hadir silakan di sana ya. Kita mau pakai dress code-nya dikasih tahu nggak? Oh, kalau yang lain nggak ya bebas ya. Ya puji Tuhan. Dan untuk tengah minggu masih belum diadakan, nanti mulai lagi bulan Januari ya. Mungkin kita ada ibadah tanggal 31 ya, bukan ya? Untuk malam Natal. Ya nanti kita akan beritakan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Dan sebelum persembahan diadakan, mari sama-sama kita satu doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kita. Bapa, sementara kami ingin memberikan persembahan yang paling terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, dan kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, dan siap untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita katakan amin. Give thanks,
silakan berdiri. Jangan didoai dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang sudah memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang begitu berlimpah buat kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang baik buat kami. Kalau kami ada sampai pada hari ini Bapa, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat dan pintar Tuhan, tapi Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan, yang sudah memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Walau terkadang kondisi situasi yang membuat kami Tuhan tidak menyenangkan hati-Mu Bapa, tapi Engkau selalu hadir dengan sukacita yang kami terima setiap saat dan setiap waktu, bahkan setiap detik. Karena rancangan-Mu bagi kami ada rancangan yang baik dan sejahtera. Setiap rencana-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna Tuhan, untuk berkat yang kami nikmati Tuhan Yesus, yang kami kadang tidak bisa pikirkan Tuhan dengan akal budi kami Bapa, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik. Walaupun Tuhan kami tidak baik pada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan terus-menerus buat kami Tuhan. Selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih Bapa. Juga ibadah Tuhan pagi hari ini, firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, kami bersukacita Bapa. Kami diberkati Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan, lewat tempat ini Bapa, biarlah Tuhan kami terus diperbaharui. Sifat karakter kami yang tidak baik mungkin Tuhan Yesus, tingkah laku kami Tuhan, gerak gerik kami Bapa, Kau terus memperbaharui Tuhan itu semua lewat firman yang sudah kami dengar Yesus. Ikis Tuhan setiap karakter yang tidak baik Tuhan. Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Karena firman-Mu terus menegur kami. Firman-Mu terus mengingatkan kami Bapa, untuk kami lebih hidup Tuhan mengandalkan Engkau Yesus. Hidup kami terus menuntut kami Bapa untuk kami taat kepada Engkau Yesus. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan orang-orang berkenan kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau Yesus. Terlebih tetangga-tetangga kami Tuhan yang belum mengenal Engkau Bapa. Lewat Tuhan sepak terjang kami Bapa, kami mau jadi berkat Yesus untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Karena itulah yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi berkat Bapa, agar nama-Mu dipermuliakan Yesus. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Siapapun kami Tuhan, Kau Allah yang mengerti isi hati kami yang paling dalam Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Yesus. Ampuni kami Bapa. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, dosa-dosa pelanggaran yang kami Tuhan lakukan Bapa, ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia terus menegur kami Bapa, untuk kami hidup Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan keinginan-Mu Yesus, agar kami setiap hari boleh disempurnakan Bapa. Lewat setiap proses kehidupan kami Bapa, yang mungkin tidak baik Tuhan, tapi Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau kami kadang merasa sendiri Tuhan Yesus, tapi Engkau selalu menjaga kami Bapa. Terima kasih Yesus yang baik.
Terus Tuhan pegang tangan kami Bapa. Jangan jauhkan pandangan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini mungkin yang berbeban berat, yang mungkin datang dalam sakit penyakit Tuhan Kau rawat Tuhan. Yang mungkin dalam sedang masalah Bapa, Oh tolong Tuhan Yesus, campur tangan-Mu yang luar biasa Bapa. Kami percaya Bapa, Kau ada jawaban dalam setiap masalah pergumulan kami Tuhan. Saat ini kami boleh menang Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa begitu baik buat kami. Kau berkati Tuhan setiap ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan pagi hari ini Bapa. Ibu Juliawati Tuhan Yesus, Kau pakai dia Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa Bapa. Agar setiap firman yang dia bawakan Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Buat kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Buat keluarganya Tuhan. Buat orang-orang di sekelilingnya Bapa. Dalam hidup Tuhan bermasyarakat Tuhan, jadikan dia juga berkat Bapa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Kau berkati anak cucunya Tuhan. Kau berkati suaminya, pekerjaannya Bapa. Kau berkati semua Tuhan apa yang dia butuhkan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Agar setiap apapun tindakannya, pekerjaannya Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Soeharto Tuhan. Kau berkati pekerjaannya Tuhan Yesus. Kau berkati kehidupannya Bapa. Apa yang menjadi mata pencariannya saat ini Tuhan juga Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Anak cucu mantu keluarga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan hamba-Mu Ibu Tresnawati tempat ini sebagai gembala Bapa. Berkat-Mu tetap tercurah. Berikan hikmat kepada dia Bapa. Jadikan dia Tuhan terang Tuhan dimanapun dia berada. Tengah-tengah keluarga, terlebih kami Tuhan gembala. Jemaat-jemaat yang digembalakannya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang dia lakukan Bapa, biar semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Pekerjaannya, pelayanannya, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Tetap jadikan dia berkat Yesus. Ampuni setiap Tuhan dosa kesalahan yang terus Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Jadikan dia terang-Mu Tuhan Yesus. Alat kamu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak cucu mantunya Tuhan. Engkau berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap orang tua di tempat ini Bapa. Kami sebagai orang tua Bapa, jadikan kami juga berkat untuk anak-anak kami Tuhan. Mendidik anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Yesus. Engkau berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam setiap pergaulannya Bapa, campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami yang bekerja Tuhan, yang bersekolah Tuhan, dalam pergaulannya Bapa. Tolong Tuhan Yesus, jamah mereka juga Tuhan menjadi berkat. Dimanapun mereka Tuhan beradaptasi dengan kehidupan mereka Tuhan, dalam pergaulan mereka Tuhan. Tetap pegang tangan mereka Tuhan Yesus, karena kami orang tua terbatas Bapa dalam mengawasi mereka Tuhan. Tapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menjaga Tuhan, yang kami sebagai orang tua menyerahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang sedang bersekolah, yang bekerja Bapa. Engkau berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan, di tengah-tengah sekolah mereka. Terima kasih Yesus, kami orang tua Bapa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan sebagai orang tua Tuhan. Kami tidak sempurna Bapa. Sempurnakan kami Yesus, berikan kami hikmat yang daripada Engkau Bapa, agar kami bisa Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau berkati juga tetangga-tetangga kami yang kekurangan Tuhan. Jadikan kami berkat Tuhan buat mereka Tuhan. Mungkin mereka ada yang tidak makan Tuhan Yesus, yang hidup mereka dengan kekurangan Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, jadikan kami berkat agar nama-Mu dipermuliakan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa juga buat bangsa negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami Bapa, Engkau Tuhan pegang bangsa kami Yesus. Oh, para pemimpin-pemimpin negara kami Yesus, kami akan menghadapi Tuhan pemilihan presiden Bapa, pemilu 2024 Bapa. Engkau berkati Tuhan, Kau berkati dari apapun Tuhan Yesus. Kau berkati setiap Tuhan program yang sudah pemerintah
Buat Tuhan Yesus, jauhkan dari setiap orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin mecah belah Tuhan kehidupan bangsa kami Yesus. Ampuni Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apapun yang terjadi Bapa, kami percaya Bapa Engkau Allah Tuhan yang melindungi bangsa kami. Engkau berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok negeri Tuhan. Engkau berkati mereka, berikan juga mereka Tuhan kecukupan Bapa Yesus, agar apa yang mereka Tuhan bawakan Bapa boleh menjadi kekuatan Tuhan Yesus, agar mereka juga Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa buat Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan seluruh doa kami Tuhan, setiap langkah kami setelah pulang dari tempat ini Bapa menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlalu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami dapat melewati hari-hari kami dan saat ini kami hampir ada di penghujung tahun 2023. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap kami yang hadir siang ini. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir juga Engkau berkati dengan berkat yang melimpah. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau juga sudah memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Engkau sudah menolong jalannya ibadah gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami juga sudah melewati perayaan TK kami Tuhan Yesus. Semua yang kami rasakan Tuhan hanya campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perayaan yang sudah kami lewati, tidak kurang satu apapun juga Bapak. Banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan mungkin Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan kami. Kau sudah mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang hadir di perayaan. Semuanya boleh berjalan dengan indah. Nama Tuhan boleh terus kami tinggikan dan kami agungkan. Kami bersyukur Bapak, Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini yang telah mendukung di dalam tenaga, pikiran, bahkan dana yang mereka telah keluarkan sehingga Natal boleh terlaksana dengan baik Bapak. Nama Tuhan boleh terus kami tinggikan. Kau terus memberkati umat-Mu di tempat ini. Jadikan tempat ini terminal kasih. Nama Tuhan boleh diagungkan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang begitu besar. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di tengah berjalannya kesuksesan Natal TK maupun GBI Bapak, Kau juga izinkan hamba-Mu saat ini mengalami orang yang kami kasih telah Kau panggil pulang Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memberikan kekuatan bagi hamba-Mu, memberikan kekuatan bagi keluarga besar kami, anak-anak hamba-Mu Tuhan Yesus, anak-anak orang tua kami yang kami kasihi Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Kau tidak mempermalukan. Kau selalu menyiapkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan melangkahkan kaki kami memasuki hari-hari kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai, yang penuh dengan segala godaan. Namun tak satu hal yang kami tahu, Kau tidak tinggalkan kami. Kau terus memberikan kami kekuatan. Kau terus memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Bahkan anak cucu mantu kami, mereka yang bersekolah Tuhan Yesus Kau berkati, berikan hikmat dan kepandaian. Mereka yang bekerja juga Kau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Apapun yang akan kami kerjakan semuanya boleh berhasil, hanya untuk hormat kemuliaan bagi Nama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Kudus.